Pengertian surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa dapat digunakan untuk urusan pribadi, bisnis, maupun hukum. Ada beberapa jenis surat kuasa, yaitu surat kuasa umum, surat kuasa khusus, surat kuasa pribadi, surat kuasa resmi, surat kuasa perantara, surat kuasa insidentil, dan surat kuasa istimewa. Surat kuasa umum. Surat kuasa umum adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa secara umum. Surat kuasa umum dapat digunakan untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum. Dasar hukum surat kuasa umum adalah pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa surat kuasa umum memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk menangani segala kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang membatasi tugas dan wewenang penerima kuasa untuk satu atau hal yang lebih spesifik. Surat kuasa khusus dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa dalam berbagai proses, seperti sidang pengadilan atau penandatanganan kontrak. Surat kuasa pribadi. Surat kuasa pribadi adalah dokumen yang berisi pemberian kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingan pribadi. Surat ini biasa digunakan untuk mengambil barang, dokumen, uang, atau gaji. Dasar hukum surat kuasa pribadi adalah pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini mengatur bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian untuk memberikan kekuasaan kepada orang lain. Selain pasal 1792, dasar hukum surat kuasa juga dapat ditemukan dalam pasal 1793 KUH Perdata yang mengatur bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan berbagai cara, termasuk lisan. Pasal 1803 KUH Perdata yang mengatur hak substitusi, yaitu hak untuk menunjuk kuasa pengganti. Dan pada pasal 1813 KUH Perdata yang mengatur bahwa kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa akan berakhir jika pemberi kuasa meninggal. Surat kuasa resmi. Surat kuasa resmi adalah tipe dokumen formal. Biasanya surat ini dikeluarkan oleh perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintahan untuk tugas perjalanan atau menghadiri kegiatan. Dasar hukum surat kuasa resmi memiliki dasar hukum pada pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian yang memberikan kekuasaan kepada orang lain. Surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara adalah surat yang menunjuk agen perdagangan untuk mewakili pihak pemberi kuasa. Surat kuasa perantara juga disebut sebagai agen atau maklar, adalah kuasa yang memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak yang ketiga. Dasar hukum surat ini dibuat berdasarkan 1792 KUH Perdata dan pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang terakhir, surat kuasa istimewa adalah dokumen hukum yang memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dan yang terakhir, surat kuasa istimewa adalah dokumen hukum yang memberikan hak kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama pemberi kuasa. Tindakan tersebut biasanya bersifat luar biasa, seperti mengurus perkara di pengadilan atau melakukan transaksi keuangan. Dokumen ini harus jelas dan spesifik mengenai wewenang yang diberikan. Dasar hukum surat kuasa istimewa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792 hingga 1819 mengatur tentang kuasa, termasuk kuasa istimewa, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur prosedur notarisasi untuk surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa istimewa terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1792 hingga 1819 mengatur tentang kuasa termasuk kuasa istimewa, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengatur prosedur notarisasi untuk surat kuasa. Surat kuasa istimewa perlu disusun dengan jelas dan dapat memerlukan tanda tangan notaris, terutama untuk transaksi besar atau dokumen resmi. Terima kasih.